Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan setting IP address ya di Linux Ubuntu Server dan bagaimana caranya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu. Mohon disimak berkaitan dengan topologi atau layout yang akan kita bahas ya. Jadi sesuai dengan judul video ini yaitu setting IP address di Linux Ubuntu Server ya. Kita punya sebuah komputer real ya. Kemudian di dalamnya kita install aplikasi namanya VirtualBox. Oke. Komputer real kita, komputer real ini ya, real yang luar ini misalkan Windows 10. Nah, Windows 10 ini pasti punya namanya header ya, header. Sebut saja misalkan WiFi, headernya ya, WiFi. Kemudian nanti di dalam VirtualBox ini kita install yang namanya Linux Ubuntu Server. Nah, ini Linux Ubuntu Server. Nah, kemudian nanti ini juga punya header ya, punya header. Nah, nanti header Windows 10 ini akan kita hubungkan ke headernya Linux Ubuntu Server, atau kita sebutnya ini komputer A, ini komputer B. Nah, jadi antara A dengan B ini akan kita hubungkan. Ya. Nanti menggunakan metode apa? Kita akan hubungkan menggunakan metode bridge. Ya, menggunakan bridge. Kita bridge. Jadi WiFi-nya ini akan kita bridge ya ke dalam supaya nanti bisa saling terkoneksi. Sebut saja misalkan nanti di sini ada sebuah smartphone ya, sebuah smartphone. Smartphone-nya ini tidak harus connect internet ya. Artinya saudara hidupkan aja tethering-nya ya. Tethering-nya itu di di mode on ya. Tetheringnya dihidupkan. Kemudian nanti kan WiFi komputer A ini kan akan connect ke ke tethering gitu ya, ke tethering. Sehingga nanti komputer A ini kan pasti akan dapat IP kan. Nah, akan dapat IP. Sehingga nanti sesungguhnya itu B ini sebenarnya bisa aja terkoneksi dengan X. Aslinya kan gitu. B ini bisa terkoneksi dengan X. Tapi nanti yang akan kita uji coba itu antara A dengan B. Itu dengan metode bridge. Kalau metodenya itu banyak ya, ada bridge, kemudian ada NAT, kemudian ada jaringan internal, ada adapter hanya host. Kalau misalkan di sini ada komputer C, C ini misalkan Windows 7 ya, di dalam VirtualBox misalkan. Nah, ini juga bisa misalkan B terkoneksi dengan C, ini bisa aja. B terkoneksi dengan C ini menggunakan mode apa? Mode jaringan internal. Kalau misalkan di A ini ada VirtualBox, itu juga bisa terkoneksi dengan B menggunakan adapter hanya host. Bisa juga di sini misalkan ada LAN terkoneksi dengan B, bisa aja menggunakan bridge ya. Sedangkan yang akan kita bahas ini adalah yang bridge tapi yang antara A dengan B gitu ya. Antara A dengan B seperti itu. Baik. Yang pertama yang kita lakukan, silahkan dibuka Ubuntu servernya, kemudian kita atur ya. Kita atur. Nah, ini settingan defaultnya merupakan NAT. Nah, ini kita rubah menjadi bridge. Sesuai kata kunci tadi, bridge. Sedangkan bridge-nya diarahkan kemana? Diarahkan ke wireless. Intel Dual Band Wireless. Ada lagi Realtek PCI. Nah, ini jangan sampai ketukar kalau yang Realtek PCI ini ya, punya saya ini merupakan untuk yang LAN. Sedangkan yang kita gunakan merupakan yang wireless. Intel Air Dual. Sebentar, tak tunjukkan ya di sini. Ini. Nah, ini di detail ya. Detail. Nah, ini. Intel Dual Band. Nah, ini WiFi ya. Nah, wireless, ada kata kuncinya wireless. Ini yang WiFi. Berarti nanti Ini kita konekkan dulu aja WiFi-nya. Kita konekkan, sedangkan nah ini sudah nggak silang ya, nggak silang. Kalau silang ini artinya tidak ada hubungan ya. Tidak ada kabel yang nyolok
atau kalau yang wireless ini tidak connect. Nah, sedangkan kalau nggak silang ini berarti wifi-nya ini atau wireless-nya ini tersambung ya. Tersambung ke tethering ya. Walaupun HP-nya itu paket datanya di off kan, nggak masalah. Yang penting tetheringnya hidup ya. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Jaringannya dihidupkan, ya, di breed, sudah diarahkan ke wireless, kemudian pastikan kabelnya ini tersambung, kemudian modenya ini izinkan semua. Kabel tersambung ini fungsi apa? Kabel tersambung ini seolah-olah ini loh, seolah-olah A dan B ini terhubung. Jadi nyolok, A dan B ini nyolok tersambung. Nah, maka ini kita checklist ini sering terjadi karena di otak atik nggak tersambung malah kabelnya, sehingga nggak sudah dikonfig sana sini tetap gagal ya. Kemudian oke. Nah, sekarang kita hidupkan mesinnya, engine-nya atau komputer virtualnya ya, ini sebagai server. Oke, kita tunggu. Oke, sambil kita menunggu, oke, kita punya apa ya? Punya dasar ya nanti untuk setting IP-nya. Yang jelas kita punya menetapkan IP. Misalkan nanti Ubuntu servernya kita setting IP-nya 192.168.43.100. Kemudian subnet masknya atau netmasknya 255.255.255.0. Kemudian nanti punya broadcast 192, ini satu kelas dengan IP ya, 168.43.255. Kemudian punya network 192.168.43.0. Nah, ini merupakan profil IP ya, IP di dalam Linux Ubuntu yang akan kita setting. Jadi segmentasinya adalah 192.168.43. Sedangkan ini merupakan host. Kalau ini merupakan jaringannya. Sedangkan nanti untuk yang WiFi yang untuk adapter A ini berapa IP-nya? Ya nanti ngikutin dari tethering-nya itu dapatnya IP-nya berapa. Coba kita cek. Klik kanan, pilih status ya. Oh, 4340 ya. Ini dapat dari HP ya, tetheringan HP. 43.40. Oke. Kita catat aja di sini. IP-nya 192.168.43.40. Oke. Subnet masknya sama ini ya. 255. Ini bebas ini 43 berapa ya sedapatnya ya. Kita tulis X aja nggak apa-apa lah, X. Karena dapat DHCP dari HP ya, dari tetheringan. Nah, sekarang kalau sudah, kita kembali lagi ke sini. Oke, sudah. Nah, kalau sudah kita login. Tulis Ubuntu, usernya sesuai profil kemarin kita install. Kemudian passwordnya 123456778. Oke. Alhamdulillah berhasil login. Kalau sudah, kita masuk ke dalam super user dengan perintah sudo spasi su enter. Masukkan passwordnya 123456778. Oke, berhasil masuk ke super user dengan ditandai dengan pagar ya atau crash ini ya di sebelah kiri. Clear biar tampak enak di layar. Bersihkan layar, sapu layar. Kemudian kita akan mulai konfigurasi IP, memasukkan settingan IP. Nah, karena mengingat di Linux, maka settingan IP kita masukkan secara manual ya, bukan secara wizard, tapi manual, memasukkan script di dalam sebuah file. Nah, di manakah letak konfigurasi filenya? Yaitu disimpan di file interfaces ya, nano
perintahnya. Nano ini merupakan editor, spasi lokasi filenya di dalam etc, garis miring etc, garis miring network, garis miring interfaces ya. Oke. Kemudian sebelum saya lanjutkan, tak hapus dulu ifconfig ya, lakukan perintah ifconfig. Oke. Abaikan yang sebelah kanan, walaupun di sini sudah ada kelas 43, abaikan aja. Mungkin bisa jadi tempat sampean semua isinya 0 ya, tapi fokusnya bukan ke situ tapi ke sebelah kiri. Fokusnya sebelah kiri ini namanya ETH0. Nah, ETH0 ini merupakan profil ID atau identitas dari Ethernet yang akan kita setting. Namanya ETH0. Berarti sudah kepegang namanya ETH0 ya. Bisa jadi nggak ETH0 namanya, bisa jadi ETH1, atau bisa jadi nama kata kuncinya nggak ETH, bisa jadi apa kalimatnya gitu ya. Tergantung dari sistem Ubuntu atau Linux-nya gitu ya. Yang penting profil ID-nya udah kepegang, yaitu ETH0. Nah, kalau sudah kepegang seperti itu, kita mulai setting IP-nya. Nano etc network interfaces. Nah, gini ya, diketik ya, tanpa spasi ya. etc networknya tanpa spasi, yang di spasi hanya nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface. Enter. Nah, nanti kalau kebuka file interface-nya ini harusnya sudah ada isi scriptnya seperti ini ya. Ini masih bawaan, masih default. Nah, DHCP ini kalau Linux Ubuntu-nya itu pengen jadi klien ya, Karena ini pengen kita setting secara statik. Statik itu maksudnya kita setting manual, kita beri IP. Berarti itu nyeting ya, ngisi IP secara manual. Nah, karena kita pengen setting secara manual, pengen secara statik, maka di sininya kita ganti namanya statik. Statik. Nah, sedangkan yang ETH0 tadi nama dari ini ya. Kalau tadi namanya itu ETH1, maka di sini kita rubah ETH1. Kalau yang hasil ifconfig tadi namanya ETH0 atau namanya ETH2 ya, maka di sini kita ganti ETH2 dan di bawahnya ETH2. Karena mengingat tadi namanya ETH0, maka kita tulis scriptnya auto ETH0 ifs ETH0 init static. Nah, terus di bawahnya kita tulis alamat alamat IP-nya, yaitu address IP-nya tadi ya 192.168.43.100. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Kemudian broadcast, ini pangkal tertingginya 192.168.43, satu kelas dengan IP 255. Kemudian network 255, networknya 192.168.43.0 ya. Network itu sinonimnya merupakan jaringan atau pangkal terendahnya ya, pangkal terendah dari IP. Ya, hampir mirip dengan netmask ya, kalimatnya hampir mirip netmask, network gitu ya, atau subnetmask. Tapi beda ya, kalau netmask itu baru subnetmask, tapi kalau network ini jaringan atau bahasanya subnet lah ya, 430. Nah, kalau sudah, kita nggak perlu pakai gateway ya, karena nggak lewat jembatan, nggak perlu connect internet ya, hanya sebatas setting IP atau konfigurasi IP biasa. Kalau sudah, kita simpan. Dilihat di bagian bawah ada exit, Ctrl X ya, tekan Ctrl X. Kemudian untuk menyimpannya tekan huruf Y ya. Y itu untuk menyimpan, yes, tekan huruf Y di keyboard. Kemudian kalau muncul seperti ini jangan diketik apapun, tinggal tekan enter saja. Artinya biarkan namanya tetap menyimpan dengan nama interfaces ya, enter. Kalau sudah kalau di modul itu supaya IP yang kita setting tadi itu menempel ya, itu artinya lengket ya, konfigurasinya terupdate, service
layanannya itu jalan, maka diketik perintah gini kan, aslinya kan gini, etc ini D, ini kan ya, ini D garis miring networking restart. Nah, hasilnya kan gini ya, atau service networking restart gitu kan ya. Nah, tapi kan ini nggak bisa service, tapi kan nggak bisa. Nah, kan nggak bisa. Nah, maka ada dua solusi. Solusinya apa? Saudara matikan Ubuntu servernya ini, matikan, silang, terus power off, hidupkan kembali. Atau solusi yang kedua, bisa menggunakan perintah ini. Bisa menggunakan perintah apa namanya, mematikan ethernetnya ya. Jadi perintahnya ini sudo if down, atau gini, coba kita if config dulu ya biar Anda nggak penasaran. Nah, ini kan IP-nya tetap IP yang lama kan ya, atau mungkin bahkan nggak ada IP-nya, atau kesimpulannya IP yang kita setting tadi 43100 itu nggak nempel ya di TA0, karena ketika kita restart itu nggak nempel, nggak jalan. Maka solusinya gimana ya, tadi menggunakan dua solusi tadi. Misalkan menggunakan solusi yang kedua tadi, sudo if down ETH0. Nah, terus kita hidupkan lagi. Kalau sudah kita matikan, kita hidupkan, kita up lagi. If up ya, sorry salah ketik. Nah, sudah, kita if config lagi. Nah, ini kan sudah nempel ya, 43.100. Coba kita bersihkan. Kita if config. Nah, 43.100. Nah, sekarang settingan IP sudah selesai untuk ini sudah selesai. Nah, sekarang kita setting yang apa namanya? Yang ini ya. Kita cek yang ini. Nah, ini juga enggak kita setting ya. Karena dapat dari apa namanya? HP tetheringan ya. Tapi ini dapat IP 43. Ya, 43. Nah, maka langkah terakhir yaitu kita tinggal ping aja lewat CMD. Ping huruf kecil ya, ping 92.168.43.100. Nah, berhasil ya. Nih kalau satu nyilang ini udah bisa, berarti sudah berhasil. Tidak perlu nyoba yang Ubuntu-nya ngeping ke Windows 10-nya, tapi nyoba aja yang Windows 10-nya ke Linux Ubuntu. Karena bisa jadi apa namanya? Bisa jadi kalau yang Ubuntu ke Linux bisa jadi gagal karena mungkin Windows 10-nya ada firewall-nya atau ada antivirus yang kuat gitu ya. Nah, itu. Oke, ini sudah berhasil. Kalaupun nanti ada yang gagal, coba di sebelah sini di ketik ini ya, sysctl. Coba ini dibuka pagernya. Ini kan tadinya ada pagernya gini ya. Tapi ini bukan pengaruh, tapi bisa jadi ya. Ini coba dihilangkan pagernya di etc sysctl tadi ya. Kemudian simpan Ctrl X yes enter. Nih tadi di sini. Nah, itu. Tapi ini bukan pengaruh utama. Ini cuma nanti kalau sudah kita main gerbang ya, kita lewat itu. Oke. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.